syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama panjatkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kembali tentang pembahasan kitab Bulughul Maram yang lalu kita telah membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Bulughul Maram. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu bab targhib min masawil akhlaq. Targhib itu peringatan atau ancaman min masawil akhlaq terhadap akhlak-akhlak yang buruk atau orang-orang yang berperangai buruk. Allah juga Nabi kita Baginda Muhammad SAW sudah memperingatkan kita semua untuk selalu berbuat baik. Salah satu dari misi atau risalah Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak umatnya, akhlak yang mulia, agar kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk Allah berperilaku yang baik. Salah satu misinya sebagaimana disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW adalah innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus, kata Baginda Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liyutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu salah satu risalah kenabian dari Rasulullah SAW. Nah, karena itu dalam banyak hadis juga diceritakan beliau sudah memberikan nasihat kepada umatnya untuk selalu berbuat baik. Ada hadis yang tercantum di dalam kitab Bulughul Maram ini, yaitu bab targhib min masawil akhlaq, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Ini sudah sangat populer sekarang. Iyyakum wal hasad. Hati-hatilah atau awas. Hati-hatilah kalian terhadap perasaan iri, al-hasad. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada yaqulul hasanat. Karena iri dengki itu memakan kebaikan. Kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita berbuat baik, kita banyak berbuat baik, kita sholat, jungkir balik. Tapi kalau kita mempunyai perasaan iri, percuma. Karena kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita kan musnah. Karena kedengkian kita, karena perasaan iri kita. Makanya disampaikan diberikan ini iyyakum wal hasad. Hati-hati terhadap perasaan iri itu. Fa'inal hasada yaqul hasanatan. Iri itu akan memakan kebaikan yang telah kita lakukan. Kama taqulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Lama-lama akan habis. Kebaikan-kebaikan kita dihabiskan oleh perasaan iri kita. Al hasad yaqul. Anar taqul. Ini ada apa namanya? Kenapa anar taqul? Kok sama-sama yakul, al-hasad yakul. Dan ini ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Al-hasad itu muannas, maka yakul memakan. Kalau an-nar taqil muannas. Ini fi'il mudhari dalam fi'il madi, apa namanya, kata kerja sekarang dan yang akan datang. An-nar padahal dalam beberapa kamus bahasa itu ciri-ciri kata-kata itu muannas itu adalah pakai ta marbuthah. Tapi an-nar tidak pakai ta marbuthah, tapi yang muannas perempuan. Makanya pakai ta. Contohnya selain an-nar adalah
as-sama, langit ya. Alam juga laki atau perempuan. Makanya jamaknya dia bukan as-sama, enggak as-samawa, ada taknya. Dalam Al-Quran an-nar itu juga fi nari jahannam khalidina fiha, bukan fihi tapi fiha. Hal itu tanda perempuan. Ini cuma bahasa saja, tidak ada kaitannya dengan bahasa. An-nar itu kenapa pakai takul, bayakul seperti aset? Karena an-nar itu adalah an-nar. Jadi perasaan iri dan dengki itu memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebagaimana api makan kayu bakar. Hadis ini dikeluarkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik. Apa perbedaan akhrajahu dan rawahu? Akhrajahu itu dikeluarkan dari Abu Dawud. Apa maksudnya dikeluarkan? Maksudnya hadis-hadis yang sudah dikumpulkan, dibukukan oleh Abu Dawud, dinamanya Sunan Abu Dawud. Nah, salah satunya ini dari hadis ini akhrajahu dikeluarkan dari Sunan Abu Dawud, dari kitab Sunan Abu Dawud. Dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya, tapi dari sanad yang berbeda, dari Anas bin Malik. Kalau Abu Dawud dari Abu Hurairah, ada perbedaan yang meriwayatkan. Tapi sama-sama mirip-mirip hadisnya. Hadisnya dia kumpul hasada, fa'idul hasada, ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar. Ini kita tarjih hadis dulu. Kita memilih hadisnya. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa? Padahal hadis ini sangat populer. Tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan. Karena Bukhari dan Muslim menganggap ada salah satu perawinya yang kurang terpercaya, gitu lah. Makanya dalam hadis Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, walaupun tahu tidak diambil untuk dijadikan hadis yang dimasukkan dalam Sahih kitab Bukhari dan Muslim. Tapi riwayat lain dari perawi memasukkannya, karena ada hadis lain yang semakna, yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang sama-sama juga, artinya hadis itu bisa masuk baik, artinya baik. Kalau Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa ada satu perawi yang namanya Ibrahim itu perawinya kurang suka, jadi tidak dimasukkan dan bahkan menganggap hadis itu jauh. Tapi pada hakikatnya secara keseluruhan hadis ini adalah hadis yang baik, dimasukkan dalam hadis yang baik. Banyak riwayat mengatakan begitu. Termasuk Imam Al-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga memasukkan hadis. Itu tadi hadis. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-hasad? Perasaan dengki itu memang sudah manusia dan hingga hampir semua manusia. Perasaan iri. Ini itu ada di setiap makhluk yang namanya manusia. Bahkan jin pun punya perasaan iri. Hasad ini ada di dalam hati. Dari para banyak imam-imam, para saya mengatakan, Ibnu Al-Ghazali juga mengatakan begitu, bahwa kita hati-hati terhadap perasaan iri. Ada perasaan iri yang diperbolehkan. Iri ada dua, ada iri dengki dan ada iri yang baik. Iri makanya iri dengki. Ada perasaan iri plus dengki karena kita tidak suka orang lain itu berhasil. Iri terhadap keberhasilan seseorang. Iri terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain.
terhadap kebaikan orang. Ada. Kita melihat saudara kita punya mobil baru, tapi kebetulan yang punya mobil baru itu orangnya petang peteng, disumpahin, mudah-mudahan tersebut ya. Iri, pengen juga, tapi dengan dilanjutkan dengan sumpah, mudah-mudahan 10 kali kakek, iri itu yang tidak diperbolehkan, iri plus perasaan iri ini sudah menghinggapi juga, karena itu manusiawi, sifat manusia menghinggapi hampir seluruh umat manusia. Ada di diriwayatkan dalam sejarah bahwa orang Yahudi itu sangat iri terhadap Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengabadikan tentang keirian orang-orang Yahudi terhadap junjungan kita Nabi Muhammad dan umatnya dalam surat An-Nisa ayat 54. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Am yahsudun itu dari kata-kata asal. Fi'il mudhari'nya, kata kerjaan mudhari' adalah yahsud, present tense. Yahsudu. Kalau banyak yahsudun. Asalnya yahsuduna nasa ala ma atahumullah. Artinya ataukah mereka dengki? Ini dengki yahsudu. Kepada Muhammad dan manusia karena karunia yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi itu yahsud kepada Muhammad dan pengikutnya karena keberhasilan dalam ilmu. Makanya orang Yahudi itu sangat tidak ridho dengan keberhasilan Islam di masa itu. Dan tidak ingin di mana-mana ingin memerangi orang Yahudi. Padahal kenapa orang Yahudi itu sangat iri terhadap Muhammad dan umat Islam? Karena Muhammad itu dianggap bukan dari Bani atau golongan, bukan. Walaupun sama-sama dari keturunan Ibrahim. Orang-orang Yahudi, sebagaimana diceritakan dalam surat An-Nisa ini, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Kami sesungguhnya telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan kekuasaan yang sangat besar kepadanya. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak ingin Nabi itu turun bukan dari golongan mereka, bukan dari bani mereka, dari golongan mereka, bukan nasab mereka. Walaupun sama-sama dari satu keturunan Ibrahim, tapi kan beda ibu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW lahirnya dari Ismail, ya dari Ismail, nasabnya dengan ibu Siti Hajar. Sementara orang-orang Yahudi dan kaumnya adalah beda. Ibrahim itu punya dua istri, satu Siti Hajar, satu lagi Sarah. Sarah itu punya 12. Nah itulah yang dari turunan-turunan nabi-nabi yang Allah utus, kebanyakan hampir semuanya itu dari mereka, orang-orang Yahudi. Setelah Ibrahim itu turunan dari Sarah ini, Siti Sarah ini banyak yang dari, kecuali satu yang di luar Palestina itu, di luar wilayah Palestina itu, yaitu Ismail, karena dibuang lahirnya di bawah Mekah, kemudiannya lahir di sana. Satu Ismail itu yang beda. Nah ini orang-orang Yahudi tidak ingin iri, tidak ingin bahwa
risalah kenabian itu jatuh kepada orang yang jauh, yang bukan dari keturunan mereka, keturunan silsilah, keturunan dari Sarah dan sebagainya. Kan dari nabi itu dari semakin berbeda, kumpul cara itu. Dan begitu tepatnya jauh di Makkah. Jadi itu pilihan. Jadi tidak ingin orang Yahudi itu ada nabi di luar masa mereka, di luar golongan mereka. Itu iri orang Yahudi. Itu ceritakan dalam surat tadi surat An-Nisa. Yaitu iri yang tidak iri disertai dalam hati, yang tidak diajarkan dalam. Tapi ada iri yang baik. Itu yang contohnya. Ada orang berbuat baik, ya. Ada orang berbuat baik, ada orang suka sedekah, ada seorang suka berinfak. Kita iri ingin menirunya. Iri tak ingin itu cemburu tapi bukan cemburu kemudian diikuti dengan hasrat untuk ikut berbuat baik juga, ikut untuk bersedekah juga, bahkan lebih baik dari yang kita iri orang lain. Cemburu terhadap orang yang berbuat baik, boleh. Cemburu terhadap orang yang berbuat baik, kemudian kita ingin mengikutinya untuk berbuat baik. Kalau iri yang tidak iri yang tidak dibolehkan tadi, kita cemburu terhadap orang, tapi mudah-mudahan sesuatu yang baik yang ada orang itu hilang. Punya mobil, mudah-mudahan mobilnya bisa berkali kayak kan tidak ada. Punya harta, mudah-mudahan dirampokkan. Itu iri yang tidak dibolehkan. Tapi kalau iri yang disertai dengan kebaikan untuk meniru itu diperbolehkan. Ini kata Ibnu Qayyim mengatakan begitu. Ada hadisnya, ada dua hadis yang disampaikan bahwa iri atau cemburu untuk berbuat baik diperbolehkan. Hadisnya gini, la hasada illa fitnatain. Tidak ada atau tidak dibenarkan hasad atau iri itu kecuali pada dua hal. La hasada illa fitnatain. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ma'alan wa sallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak, kemudian membelanjakannya dalam kebaikan. Seperti tadi. Kita iri kepada itu yang kepada orang yang suka berbuat baik, bersedekah, itu boleh. Ingin menyerupainya untuk berbuat baik juga. Jadi iri terhadap rajulun atahu Allahu ma'alan wa sallatahu ala halakatihi fil haqqi. Allah ada orang yang diberikan rezeki banyak dari Allah yang selalu membelanjakannya dalam kebaikan. Yang kedua, rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu orang yang diberikan hikmah atau kelebihan ilmu, kemudian dia mengamalkannya terhadap manusia. Boleh itu orang pintar, bukannya kayak apa yang Habib kayak Habib itu orang pintar. Saya kepengen kayak Habib. Boleh. Ini terhadap kepintaran seorang. Ini terhadap kepintaran seorang. Kemudian ingin menyamai atau bahkan lebih. Habib itu orang satu orang ahli pesawat di Indonesia. Kita kepentingan anaknya kayak gitu. Ini yang jadi diri yang baik, perbuatan diri yang baik. Jadi ada diri yang iri dengki, ada diri yang tidak dengki, yang hasan, diri yang baik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala diri yang tidak baik. Jadi banyak-banyaklah iri terhadap orang yang baik, banyak-banyaklah cemburu terhadap orang yang soleh, cemburu terhadap orang yang berbuat baik,
cemburu jangan disertai dengan kenakalan. Mudah-mudahan kita mengikutinya. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan masalah ini akhlak juga. Jadi yang berkaitan dengan masalah akhlak. Hadis diriwayatkan dari oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bisyura innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Asy-syadid itu apa? Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergurau. Innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dari kemarahan. Ini dalam bentuk ketika dia marah, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Asyadid itu adalah orang yang kuat, orang yang perkasa. Asur'ah, orang yang suka gula, suka berantem, tinju, dan macamnya. Itu kan kita menganggap orang-orang yang seperti itu adalah orang yang kuat. Tapi bukan itu. Rasulullah mengajarkan bukan itu yang menurut orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang perkasa, adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, orang yang mampu mencegah amarahnya meletup hingga letup ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kan ketika kemarahan seorang itu kan dapat berimplikasi terhadap perbuatan-perbuatan mungkin yang dapat merusak. Sama merusak diri sendiri, merusak lingkungan, merusak orang lain, merusak sesama. Orang marah bisa bikin orang bisa mati. Lagi marah, rumah tidak boleh, rumah dibakar, marah. Itu implikasi dasar. Pemimpin negara marah, negara bisa perang. Jadi kemarahan itu kelihatannya kecil. Ada di sini di dalam hati kecil, tidak kelihatan besar. Tapi akibat dari kemarahan itulah yang besar. Karena itu Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk dapat menahan amarah kita. Marah apa saja? Marah terhadap anak yang nakal, marah terhadap hal-hal yang kita anggap tidak baik. Jangan banyak marah. Jangan marah-marah. Nabi juga mengajarkan ada seorang sahabat ya. Ada sahabat datang kepada beliau, baginda Rasulullah SAW pada suatu hari, kemudian meminta nasihat kepada beliau. Ya Rasulullah, berilah saya wasiatilah saya nasihat. Rasulullah SAW cuma memberikan nasihat, jangan marah, lantas, jangan marah, jangan suka marah. Kata-kata lantas, jangan marah itu mengandung secara, kalau kita pahami secara dalam bahasa dalam fikih itu namanya paham kebalikannya, paham mukhalafah. Jadi kalau kita paham sebaliknya, jangan marah itu artinya kita harus berbuat lemah lembut, berbuat kasih sayang. Jangan bukan marah-marah. Kalau kita pahami secara sebaliknya, jangan marah artinya kita harus saling sayang menyayang, lembut, bersikaplah sopan santun. Jangan arogan, takut dengan marah-marah. Mana aja. Apalagi dalam situasi kalau kita di Jakarta yang suka di jalan raya, sering kali saya sendiri suka begitu. Susah, sangat untuk menahan amarah itu susah. Walaupun marahnya itu kadang sampai terletup, atau kadang sampai setengah doang, atau kadang sampai memaki-maki orang. Itu di dalam situasi komunitas yang sangat di Jakarta yang sangat crowded itu banyak orang marah-marah di jalan raya. Baik lagi motor karena macet, ada antrian di serobot, lagi pom bensin antri gini-gini kamu serobot. Banyak ya, jadi banyak sebab-sebab yang bikin kita menjadi marah, terutama di lingkungan sosial yang amburadul.
di lingkungan yang tatanan sosialnya sudah tidak sehat, seperti Jakarta, di jalanan, seperti jalan ini sangat kuat, jalanan Jakarta. Jadi itu banyak menimbulkan amarah-amarah yang meletup yang dalam diri kita. Pandai-pandailah pandai-pandailah memanage perasaan amarah, redam amarah. Jadi itu amarah sangat berdampak kepada kita kebaikan. Dampaknya akibatnya juga dari kemarahan itu. Karena itu Rasulullah SAW menasihati jangan suka marah. Kemudian ini banyak hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih juga terkait dengan targhib di masa al-ahad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih. Perbuatan zalim itu adalah menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Ad-dulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Zalim itu perbuatan yang dapat menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dalam ilmu tauhid, ya, perbuatan zalim yang paling besar adalah syirik. Allah sudah menyampaikan dalam surat Luqman, wa qala Luqman li wa huwa ya'budu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman menasihat kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik, kenapa Luqman mengatakan pertama-tama jangan bersekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena perbuatan syirik itu menyekutukan Allah itu adalah dzulm. Inna syirka la dzulmun adzim. Perbuatan dzulm yang sangat besar. Yang paling utama itu dzulm itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Kalau kita berbuat syirik, kalau kita menyekutukan Allah, ya pasti tidak salah kalau kemudian menjadi dzulmatun yaumil qiyamah, menjadi penyebab kegelapan di dalam akhirat, pada hari kiamat. Karena kita berbuat syirik, makanya itu menjadi dzulmun adzim. Dosa dolim yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi sudah menyampaikan juga, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku sudah haramkan perbuatan zalim itu kepada diriku. Hadis qudsi Allah berfirman, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Karena itu aku mengharamkan perbuatan zalim itu di antara kalian. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hadis qudsi. Allah sendiri mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku. Karena itu aku menjadikan zalim itu mengharapkan zalim di antara kalian. Berapa itu? Jadi perbuatan zalim apa zalim itu apa? Dalam apa namanya? Dalam bahasa keseharian. Suka lah perbuatan zalim bagi yang baik yang dia kecil, membunuh orang, tidak suka membuli, suka ngerjain orang, ya walaupun kadang-kadang lagi dalam keadaan bercanda, tapi dalam yang kecil orang lagi apa namanya jalan kakinya di sifat ya itu mungkin saat lagi bercanda itu kecil bercanda, tapi bisa mencelakai orang lain. Itu perbuatan dolim. Ada perbuatan dolim-dolim yang diharapkan yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah sampaikan dalam khutbatul wada ketika Nabi Muhammad SAW berhaji.
khutbah keluarga. Khutbah keluarga itu bukan terakhir bukan perpisahan. Ketika beliau telah menunaikan ibadah, beliau menyampaikan berpidato. Di antara isinya adalah inna dima'akum wa amwalakum wa amwalakum alaikum haram kahurmati yawmikum hada fi sahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah, harta, dan harga diri kalian adalah sesuatu yang diharamkan. Bagaimana diharamkannya atas kalian pada hari ini, bulan ini, dan di negara. Jadi tidak boleh seorang itu inadimah mendolimi sampai menyebabkan pertumpahan darah, bima membunuh orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar, menumpahkan darah, itu tidak boleh. Kemudian wa'awalaku, harta kalian, orang yang suka mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, wa'awalaku, dan harga dirinya, marwahnya, tidak boleh diharamkan untuk diambil oleh orang lain. Sebagaimana haramnya pada hari ketika kita hari haji kan apa-apa tidak boleh. Apalagi di tanah haram. Banyak yang diharam, yang halal diharamkan. Ketika kita tidak haram. Jadi banyak perbuatan. Perbuatan dolim yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap sesama bangsa dalam hidup. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah juga sudah pernah Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, maka indahu mudlimatun fi akhihi falyatahalal minha qabla an ta'khudha hasanatuhu fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati akhihi fa qurihat alaihi. Barang siapa melakukan kezaliman terhadap orang lain, terhadap saudara, terhadap sesamanya, maka hendaklah ia meminta maaf. Maka indahu mudlimatun fi akhihi falyatahalal, dihalalkan minta maaf qabla an ta'khudha hasanatuhu, sebelum diambil kebaikan-kebaikan darinya. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kewajiban kita untuk minta maaf. Berbuat kesalahan yang tidak disengaja atau disengaja, kita minta maaf. Karena kalau tidak minta maaf, perbuatan dolim kita